Pemirsa, memperhatikan pertumbuhan anak tentu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Mulai dari pertumbuhan anak secara fisik, mental, maupun intelektual. Nah, salah satu hal yang bisa kita ajarkan sebagai orang tua adalah mungkin boleh dikatakan secara kecerdasan finansial adalah mengajarkan mereka untuk bisa menyisihkan sedikit uang yang mereka miliki sejak usia dini. Karena ini boleh dikatakan sebagai hal yang positif dan tentu saja bisa menjadi pola kebiasaan mereka di saat usia dewasa nanti. Karena ini juga bisa menentukan kehidupan dan pencapaian mereka di masa mendatang. Nah, topik perbincangan kita pada 8-11 Show pada pagi hari ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai edukasi anak, cara menyimpan uang bersama dengan Mbak Dada Sabra Satila selaku Marketing Communication Manager dari Kidzania Jakarta. Selamat pagi, Mbak Sabra, apa kabar? Baik, lama gak ketemu. Lama gak ketemu, terima kasih ya sudah bergabung kembali. Dan juga ditemani oleh Ibu Inge Setiawati selaku Sekretaris Perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk BCA. Ibu Inge, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung kembali. Sudah lama juga kita nggak ketemu ya. Senang sekali ya bisa ketemu hari Alhamdulillah. ini. Oke. Pertanyaan saya mungkin pertama kepada Mbak Sabra sendiri. Sebenarnya seberapa penting sih kita mengajarkan, khususnya bagi orang tua, mengajarkan anak-anaknya untuk bisa belajar secara kecerdasan finansial. Mungkin salah satunya adalah menyimpan uang, berhemat, dan juga menabung seperti itu. Ya, Kidzania Jakarta bersama BCA memandang sangat penting ya pelajaran finansial sejak dini. Oleh karena itu Kidzania bersama Bank BCA sudah bekerja sama sejak tahun 2007, berarti sudah 8 tahun kami bekerja sama. Kami mengajarkan anak-anak untuk mengenal uang dan juga mengenai bagaimana cara menabung sejak dini, yaitu dengan adanya permainan establishment Bank BCA di Kidzania Jakarta. Kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa menabung itu merupakan sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Dengan bermain di Kidzania, mereka mendapatkan uang dari bekerja dengan berbagai macam profesi di wahana atau establishment Kidzania. Mereka memperoleh uang, setiap bermain di sini dapat gaji, di sini dapat gaji. Itu menginspirasi anak agar lebih bekerja keras mendapatkan uang sampai akhirnya mereka akan termotivasi untuk menabung. Gitu. Oke, jadi Kidzania bersama dengan BCA memiliki sebuah establishment tersendiri berbicara mengenai finansial, yakni seolah-olah ada establishmentnya sendiri bermain dan belajar edukasi mengenai keuangan seperti itu. Ada apa saja yang ditawarkan untuk mereka? Nah, yang menarik dari establishment Bank BCA ini adalah establishment yang pasti pertama kali dimasukin dan dimainkan oleh anak ketika bermain di Kidzania. Karena ketika anak membeli tiket Kidzania, mereka akan memperoleh cek berisi 50 Kidzos. Kidzos ini mata uangnya Kidzania seperti rupiah atau dolar gitu ya, Mbak Popi. Dan mereka ketika ingin menggunakan uangnya di Kidzania, mereka harus datang ke Bank BCA untuk menukarkan ceknya itu dulu. Nah, saat menukarkan cek dengan Kidzos, sekaligus juga membuka rekening Bank BCA. Diajarkan oleh teller bagaimana cara membuka rekening, kemudian mereka juga akan memperoleh ATM BCA. Sama dengan ATM yang lainnya dengan rupiah, cuma bedanya ini menggunakan mata uang Kidzos gitu. Dan setelah memperoleh ATM, mereka bisa menyetorkan uangnya semua ke tabungan tersebut atau mengambil sisanya untuk digunakan untuk bermain-main di Kidzania, misalkan bermain di racetrack, tes kesehatan di hospital, atau juga bermain mobil-mobilan, naik taksi dan sebagainya. Oke, ini adalah sebuah wahana yang cukup menarik sekali. Boleh dikatakan ini adalah establishment yang dimiliki dari Kidzania bekerja sama dengan BCA. Ibu Inge mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa dasar ataupun timbul ide mengenai bekerja sama dengan Kidzania dan memberikan sebuah pembelajaran, edukasi dan juga bermain di situ, karena mungkin boleh dikatakan anak-anak kalau dikatakan sebagai belajar langsung mungkin agak sedikit bosan, tapi di sini ada unsur bermainnya sehingga mereka akan lebih fun. Benar, jadi memang kami melihat bahwa sangat penting sekali kita memperkenalkan menabung itu kepada anak-anaknya sejak usia mereka dini. Jadi kami memandang bahwa Kidzania ini adalah salah satu sarana, tempat, fasilitas yang sangat tepat. Karena apa? Karena dengan menabung sambil bermain, mereka tidak terasa, mereka sebenarnya belajar bagaimana yang namanya dalam kehidupan sehari-hari nantinya itu mereka bisa menyimpan uang, mengelola keuangan. Jadi kita tidak memaksakan mereka untuk serius belajar mendengarkan nasihat orang tua ya, kan tentu mereka juga bosan. Tapi dengan bermain mereka akan menikmati. Dengan melihat mungkin saldo tabungannya dia lihat ya, oh ternyata bertambah, dia bisa mereka akan senang sekali dan akan lebih bersemangat. Oke, ada profesi apa saja yang ditawarkan di situ, Ibu? Ya, jadi untuk BCA, di BCA sendiri kami menawarkan profesi teller, kemudian ada juga greeter, kemudian juga di situ ada customer service. Jadi memang profesi yang merupakan frontliners. Kenapa frontliners? Karena itu adalah profesi yang paling sederhana, di mana
setiap nasabah yang datang ke bank pertama kali akan bertemu dengan profesi-profesi tersebut. Ya, jadi anak sejak awal sudah dikenalkan dengan profesi. Ini loh yang namanya bank. Nanti pada saat mereka menabung pun mereka akan bertemu dengan para teller, customer service, dan juga greeter tersebut. Oke, baik. Boleh dikatakan ini ada frontliners dari profesi yang mungkin kalau misalkan mereka bersama dengan orang tuanya, ikut ke bank juga, pasti profesi tersebut yang biasanya ditemui seperti itu. Nah, sebelum mereka terjun langsung ke dalam establishment dari BCA yang ada di Kidzania, mereka mendapatkan edukasi terlebih dahulu, cara-caranya untuk menjadi misalkan seorang greeter harus seperti apa, berperannya, teller seperti apa, customer service juga seperti apa, begitu? Pastinya kan sudah banyak anak yang sudah ke Kidzania. Kita punya banyak customer loyal dan mereka sudah hafal bagaimana cara bermain di establishment BCA. Cuman untuk anak-anak yang baru pertama kali ke BCA, kita ada supervisor yang sudah di training sebelumnya agar mereka ini bisa mentraining anak-anak bagaimana caranya menjadi greeter. Jadi ketika anak-anak ini baru pertama kali ke Kidzania, supervisor akan menjelaskan melalui ada video interaktif gitu, bagaimana cara menjadi greeter, bagaimana menjadi customer service, bagaimana menjadi teller gitu. Jadi mereka tidak akan canggung dan juga malu juga ketika menjalankan profesinya sebagai customer service, greeter, dan teller. Oke, tapi tetap dihadapkan pada nasabah nantinya ya? Iya, nasabah, tapi mereka juga didampingi sama supervisor itu. Oke, baik. Jadi bisa menimbulkan sebuah tingkat kepercayaan diri maupun keberanian dari si anak tersebut ya. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan kembali pemirsa, obrolan kami masih berbicara mengenai edukasi anak, cara menyimpan uang. Tetaplah bersama kami di 8-11 Show. Nikmati terbang bersama Batik Air dengan film terbaru dan permainan layar sentuh. Anda juga dapat menghubungkan laptop selama perjalanan dan pelayanan yang disajikan awak kabin kami. Batik Air kini terbang dari atau ke Bandara Halim Perdana Kusuma juga Soekarno-Hatta. Buka polis Jiwasraya premi minimal Rp500.000 per bulan dan buka peluang pergi ke London serta nonton bola gratis. Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Channel Japan. Get the latest stories from Japan as they happen on the ground. Cutting-edge cooking robots take charge to battle the restaurant industry's labor shortage. And the developer of a way to make food soft while retaining the original appearance. Every week, direct from Tokyo, Channel Japan. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Mahakarya Agung Sedayu Group. Sedayu City at Kelapa Gading miliki apartemen eksklusif yang terletak di atas pusat perbelanjaan dengan angsuran Rp9 juta per bulan. Belum lunas bisa serah terima. Hubungi 021 4508 000. Apartemen mewah dan super eksklusif di Jakarta Barat yang terhubung dengan Mall Taman Anggrek melalui Skybridge. Cicilan 1%, Anda sudah bisa memiliki unit di Taman Anggrek Residences. Hubungi 021 2933 5555. Fenomena calon tunggal dalam pilkada memunculkan tanya tentang siapa pihak yang akan menjadi pemohon manakala calon tunggal berhasil memenangkan pilkada. MK pun membuat terobosan hukum yang mengatur bahwa yang berhak menjadi pemohon adalah pemantau pemilu. Lantas bagaimana memastikan pemantau pemilu yang akan menjadi pemohon memiliki motivasi mewujudkan pilkada yang luber jurdil? Forum Indonesia menggugat calon tunggal live jam 8 malam ini. Saya prinsipnya kalau apa yang di depan ya dijalani. Saya nggak ingin jadi ibu rumah tangga yang seperti biasanya gitu. Saya ingin lebih mandiri, lebih punya aktivitas lain. 360 Mompreneur, Sabtu 21 November jam 9 malam. Metro Bisnis, Senin hingga Jumat jam 10:05 dan jam 2:30 sore.
Edukasi anak cara menyimpan uang itu masih menjadi topik perbincangan kita pada 8-11 Show pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan Kidzania dan juga BCA. Boleh dikatakan memberikan pemahaman kepada buah hati untuk menabung ataupun menyisihkan uang, boleh dikatakan juga agak sedikit hal yang bukan hal yang mudah, dibutuhkan sebuah effort tersendiri dari orang tua. Nah, dari BCA sendiri pemahamannya juga seperti apa, pandangannya juga bagaimana, bahwa memang hal-hal tersebut adalah hal yang mungkin sangat penting tidak hanya untuk anak-anak di usia dini tapi juga ke depannya juga sangat berpengaruh. Benar, jadi memang kalau kita ingin menanamkan, mendidik anak untuk berhemat, menabung, ya memang sebaiknya lah memang dari usia dini. Jadi pada saat mereka sudah mempunyai uang sendiri, katakan itu uang jajan, mereka juga akan berpikir untuk membelanjakannya dengan secara boros, itu mereka pikir dua kali ya. Jadi kalau sejak kecil mereka sudah dididik, kita harapkan ke depannya mereka pun tahu bahwa ada manfaat dari menabung. Contohnya seperti di Kidzania, kalau mereka menabung dengan rajin, tidak membelanjakan semua uangnya, nanti mereka bisa memberi merchandise yang memang lebih menarik, lebih besar, lebih bagus. Jadi hal itu sebetulnya akan terjadi juga pada saat mereka sudah dewasa dan terjun di masyarakat ya. Mereka bisa menabung, membeli rumah yang lebih bagus, mobil yang lebih keren, seperti itu. Oke, seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sabra bahwa memang BCA selama ini juga sudah bekerja sama dengan Kidzania kurang lebih sekitar 8 tahun sejak pertama Kidzania berdiri. Oke, progresnya seperti apa dari segi ataupun faktor anak-anak maupun juga faktor orang tuanya sendiri? Iya, jadi yang kami lihat adalah awareness anak-anak pada saat mereka masuk ke Kidzania. Mungkin semula mereka agak, ini nabung bagaimana ya caranya. Mereka mungkin juga menerima cek BCA agak seperti mungkin bingung ya, tapi kalau sekarang mereka sudah tahu, mungkin dengar dari teman-temannya, dan bahkan mungkin mereka bukan hanya sekali ke Kidzania. Jadi awareness mereka untuk menggunakan produk-produk perbankan itu sudah lebih terbiasa, baik itu dalam bentuk cek atau kartu ATM. Jadi mereka pun sudah bisa memakai kartu ATM itu untuk menarik uang di ATM-nya Kidzania, ATM BCA Kidzania. Ya tentu yang keluar bukan uang rupiah ya, Kidsos yang keluar atau uang ya. Tapi betul-betul itu bisa mereka pergunakan, dan mereka mungkin juga merasa ada satu kebanggaan ya bisa memakai ATM seperti orang tuanya atau kakak-kakaknya. Jadi payahnya mereka sendiri yang lakukan seperti itu ya. Nah, dari Kidzania sendiri juga seperti apa dengan adanya establishment BCA dibandingkan dengan establishment yang lain yang ada di sana, sekitar kurang lebih ada berapa? Kita ada establishmentnya ada sekitar lebih dari 100 profesi yang selama ini mungkin kita tahu hanya profesi-profesi yang umum, tapi di Kidzania menawarkan berbagai macam profesi yang mungkin orang-orang pun juga umumnya tidak mengetahui seperti itu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih selama ini mungkin kalau dilihat dari establishment BCA sendiri, dari segi anak-anaknya juga seperti apa? Adakah kesulitan ataupun dari challenge-nya sendiri juga seperti apa? Challenge-nya pasti yang sebenarnya hal yang simpel ya, karena di sini kan kita ada maksimal 1.800 visitor dengan rata-rata 1.000 visitor, terutama anak-anak setiap harinya. Banyak sekali yang mengantri di Bank BCA karena mereka ketika pertama masuk ke BCA ke Kidzania kan harus menukarkan uang. Challenge-nya adalah bagaimana mengatur anak-anak ini untuk antri. Jadi mereka diajarkan budaya mengantri, budaya sabar gitu. Kemudian mengajari cara mengenalkan uangnya, bagaimana jadi challenge dari kita lebih ke passionnya aja. Tapi ini juga terbayarkan karena menurut kita menggunakan lembaga survei yang kredibel untuk menganalisis dan menilai, mengevaluasi juga hasil kerjasama dengan BCA selama 8 tahun ini, menunjukkan bahwa dan awareness dari partner kami yaitu BCA itu lebih meningkat sejak bergabung dengan Kidzania sejak tahun 2007. Dari sisi anak-anak juga mereka karena sudah mengenal produk BCA, lebih mengenal, bermain setiap hari dengan produk BCA di Bank BCA, mereka lebih merekomendasikan menggunakan Bank BCA kepada orang tuanya gitu. Oke, seberapa serunya sih untuk bermain di establishment BCA? Pastinya seru banget karena ini merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Mereka belajar mengenali uang dulu, bagaimana cara menggunakannya, dan serunya lagi mereka akan terus kembali ke Bank BCA karena setiap selesai akhir permainan mereka akan mendapatkan gaji, dan anak-anak itu mereka diajarkan untuk memilih choice
apakah akan menggunakan uangnya, spend money untuk menggunakan fasilitas Kidzania, bermain atau membeli merchandise dan makanan, atau untuk menabung. Oh, gitu. ada pilihan kembali lagi kepada mereka ya, seperti itu jadi bisa terlihat habitnya anak-anak ini, karena menurut beberapa penelitian, terutama di University Cambridge di Inggris, habit anak mengenai uang ini sudah terbentuk mulai umur 7 tahun. Jadi di Kidzania ini diarahkan sejak umur sebelum 10 tahun mereka diarahkan mempunyai habit berbudaya menabung. Oke. Di usia berapa kita bisa menikmati untuk bermain dan belajar di establishment BCA? Dari usia 5 tahun sudah bisa, namun misalkan anaknya masih terlalu kecil nanti akan diajarkan, didampingi oleh supervisor. Kita bermain peran dalam satu tim atau memilih perannya atau seperti apa sih di sana? Bisa menjadi greeter, teller, ataupun CS? Dari supervisor akan memilihkan anak ini bisa menjadi greeter, teller, ataupun juga customer service gitu. Tapi misalkan anaknya sudah sering bermain di establishment Kidzania BCA, tentunya dia kan sudah tahu ada macam-macam profesi, dia bisa mengusulkan, saya mau pengen jadi ini, kemarin sudah greeter, sekarang customer service. Gitu. Oke, kemudian apa impact dan juga dampak kerjasama selama ini dengan BCA dari Kidzania? Seperti yang saya sebutkan tadi, Kidzania bekerjasama dengan salah satu lembaga survei, yang mana hasilnya itu adalah brand awareness dari masing-masing partner, yaitu Kidzania dengan BCA itu sudah meningkat, dan terbukti anak-anak juga lebih merekomendasikan kepada orang tuanya, dan setahu saya kan BCA juga sudah mempunyai tabungan untuk pelajar nih, simpanan pelajar atau simple ya Bu ya. Jadi mereka juga lebih termotivasi untuk membuka tabungan sendiri gitu. Oke, apakah ini sebuah masukan tersendiri untuk BCA ke depannya Ibu Inge, bahwa ternyata yang antusias pun juga cukup banyak di establishment BCA, nantinya akan ada produk ataupun program-program dari BCA untuk khususnya untuk pelajar ataupun untuk anak-anak seperti itu? Iya, ada. Memang kami menyediakan saat ini program untuk pelajar. Seperti tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Dada, itu adalah namanya simpanan pelajar atau simple ya. Jadi untuk simpanan pelajar ini memang ditujukan untuk khusus anak-anak mulai dari PAUD sampai dengan SMU. Ya, bagaimana features dari produk ini? Produk ini sangat simple. Setoran awalnya ringan, kemudian cara tarik dan setornya juga sangat sederhana karena memang disesuaikan untuk kebutuhan anak-anak. Dan mereka pun dengan bangga ya bisa membawa tabungan mereka karena di situ namanya sendiri tertulis. Itu. Jadi memang buka rekening memang harus tetap didampingi ada wali ya. Namun demikian nama mereka tertera. Jadi ada satu kebanggaan sendiri bahwa saya udah punya nih tabungan seperti itu. Tapi identitas kemudian dari berbagai macam tahapan-tahapan, misalkan mau ambil uang, mau menabung dan lain sebagainya, tetap harus bersama dengan orang tua. Kalau mereka sudah punya buku, mereka bisa lakukan sendiri. Dan lagi kalau saat ini kami memang bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk membuka tabungan simple ini. Karena simple ini juga adalah salah satu produk yang merupakan juga inisiatif dari OJK. Jadi kami sudah mulai pada tanggal 10 November kemarin di Bandung, kami sudah mulai dengan 2.000 rekening yang dibuka. Ya, insya Allah sampai akhir tahun akan bisa sampai 10.000 rekening. Ya. Nah, tadi sempat kita juga obrolkan bahwa ternyata pada tanggal 24 November mendatang ya, Kidzania sudah memasuki usia ke-8 tahun. Nah, selama ini mungkin bersama dengan BCA juga cukup membuat mereka tidak hanya bermain, tapi juga belajar dan lain sebagainya. Apalagi program-program ke depannya? Untuk Kidzania? Untuk Kidzania mendekati usia 8 tahun tersebut? Yang pasti kita mempunyai banyak event. Salah satunya yang terdekat ini adalah Kidzania sedang mempersiapkan Miss Kidzania. Jadi Miss Kidzania ini merupakan event beauty pageant yang kelima sejak tahun 2009. Di sini anak-anak tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi seorang putri atau Miss Indonesia, mereka akan mempelajari brand, beauty, behavior, dan kali ini kami mengambil tema storytelling. Storytelling atau mendongeng mungkin biasanya yang selalu melakukan itu adalah orang tua ataupun para pendongeng profesional ke anak-anak. Namun kali ini kami juga ingin mengambil bakat storytelling dari anak-anak karena ini merupakan suatu keterampilan yang dirasa perlu dimiliki oleh seorang anak. Oke, kapan acara itu akan diselenggarakan? Nanti saya akan tanyakan kembali. Oke. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Aplikasi Traveloka, makin banyak pilihan hotelnya, bahkan di mancanegara. Download gratis sekarang juga. Cuma traktor kadang-kadang mampet, setel jadi bikin ngedut.
Banyu, Raja Pompa Air. Panin Super Bonanza hadir lagi. Menangkan hadiah utama bulanan uang tunai 1 miliar rupiah setiap bulannya. Grand prize uang tunai 8 miliar rupiah. Dan hadiah miliaran rupiah lainnya dengan total hadiah 100 miliar. Andakah pemenangnya kali ini? Panin Super Bonanza 2015, Kamis 19 November jam 9 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Panin Bank. Koran, 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 koran. Koran, 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 koran. Koran harus Indo. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Mahakarya Agung Sedayu Group. Miliki unit office grade A Prosperity Tower. Bisa dimiliki dengan DP 30%. Dapat dicicil 36 kali. Angsuran 50 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Miliki gudang multiguna Cakung. Dengan cicilan 28 juta rupiah per bulan. 5 kali cicil bisa langsung pakai. Hubungi 021 2936 8000. Training yang saya bawa memang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Semua orang rata-rata ikut seminar mau dua hal. Satu, dapat ilmu. Kedua, dapat hiburan. Ilmu saja tanpa hiburan berat. Ya, jadi kita ini harus 2 in 1. Bagi ilmu, tapi dikemas dalam entertaining. Ya. Dirinya dikenal sebagai motivator bisnis yang andal. Power Talk, James Wee. Sabtu 21 November jam 9:30 pagi. Melawan Lupa, setiap minggu jam 9:30 malam. Hai teman-teman, aku Betari Keisha Valerie, Miss Kidzania Indonesia 2013. Selama aku menjadi Miss Kidzania, aku mengalami banyak pengalaman yang seru loh. Kalian juga bisa seperti aku. What are you waiting for? Yuk, segera daftarkan diri kamu untuk menjadi the next Miss Kidzania Indonesia 2015 dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah trip ke Inggris. See you! Ya, terima kasih pemirsa. Tentu saja masih bergabung bersama kami di Eat Eleven Show dan juga kita masih berbicara seputar cara mengedukasi anak untuk belajar berhemat dan menabung. Nah, salah satu mungkin kita bisa lihat dari testimoni barusan ya. Ini adalah Miss Kidzania. Betul. Di tahun ini atau tahun yang lalu? Yang barusan adalah pemenang Miss Kidzania 2013 yaitu Betari Keisha. Nah, tahun ini tahun 2015 adalah penyelenggaraan Miss Kidzania yang kelima, Mbak. Jadi pertama tahun 2009, tahun 2015 ini yang kelima. Dan jadi Miss Kidzania ini adalah beauty pageantnya Kidzania. Kita mencari putra-putri cilik berusia 7 sampai 13 tahun untuk menjadi brand ambassador Kidzania. Jadi yang akan dilihat tidak hanya beauty tapi behavior, attitude dan juga brand. Dan mengenai brand tahun kali ini kita mempunyai tema yang unik dan berbeda dari tahun 2013 yaitu storytelling atau kemampuan mendongeng. Nah, dengan bermain belajar storytelling kita akan menemukan bakat public speaking, meningkatkan kepercayaan diri anak dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Dan pastinya sekarang sedang masa pendaftaran. Pendaftaran akan ditutup 20 November berarti besok. Sampai sekarang sih alhamdulillah kita sudah menerima sekitar 545 peserta ya, sudah banyak. Dan nanti tanggal 20 Desember Kidzania akan memilih pemenangnya, yang mana pemenang ini akan menjadi brand ambassador selama 2 tahun dan pastinya dia juga akan free bermain di Kidzania selama 2 tahun bersama orang tuanya. Dan grand prize-nya adalah trip ke Inggris bersama orang tua juga. Wow, ini yang cukup luar biasa pasti ditunggu tidak hanya untuk kalian, juga orang tuanya. Dan pastinya event ini merupakan event terbesar dari Kidzania dan tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari para sponsor, terutama dari Pixi, Gatsby, Aqua dan juga dari Gen FM. Baik, untuk BCA sendiri apa sebenarnya selain dari program bersama dengan establishment Kidzania, mungkin ada juga CSR yang lain seperti itu, Ibu Inge? Ya, jadi kalau untuk BCA sendiri, kami ada beberapa program untuk anak-anak.
yaitu program literasi keuangan, di mana kami juga selain mendidik anak-anak mengenai keuangan dan perbankan melalui Kidzania, juga kami turun langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian juga kami ada melakukan pembinaan di sekolah-sekolah binaan BCA. Lalu kami juga ada pendidikan ramah anak di daerah Papua, di mana kami juga melakukan pelatihan juga, dan untuk guru-guru terutama bagaimana mereka bisa memberikan cara mendidik mengajar yang menarik tapi dengan disiplin yang positif. Oke, ya. Baik, dan selama ini apakah outputnya juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan bersama dengan BCA serta kerjasama dengan Kidzania? Iya, untuk yang Kidzania memang kami melihat bahwa hasilnya memang sangat menarik. Awareness anak-anak juga terhadap perbankan dan khususnya BCA itu juga memang meningkat ya, dari tahun ke tahun. Kami lihat anak-anak yang masuk ke Kidzania sudah tidak canggung, mereka sudah tahu, oh ini bank adalah bank BCA. Betul. Ini cara pakai ATM demikian, menabung demikian. Jadi sudah sangat positif dan sangat bagus sekali. Oke, kalau ingin mengetahui lebih dalam mengenai dunia perbankan supaya mindset dari anak-anak sendiri juga tidak terlalu ribet mengenai masalah perbankan, mungkin bisa diajak para orang tua untuk mengajak para putra-putri mereka untuk bermain dan juga belajar di Establis. Sabra, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses untuk Kidzania Jakarta beserta juga dengan establishment yang lain, beserta juga dengan Ibu Inga dari BCA. Sukses selalu untuk BCA, Ibu. Dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya Poppy Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.